Kalau kita bilang, puji Tuhan, haleluya, He is risen, Dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit. Bangkit dari mana, saudara? Bangkit dari tidur? Tidak. Bangkit dari keterpurukan? Tidak juga. Bangkit dari eh, beban yang menindih, yang menekan? Bangkit dari penderitaan? Bangkit dari apa, saudara? Kalau dibilang He is risen, Dia sudah bangkit. Bangkit dari maut. Bangkit dari maut. Udah dekat. Bangkit dari maut. Jadi pesannya apa, saudara? Menarik sekali itu. Ada orang yang bangkit dari maut? itu itu eh, eh, Baru Yesus yang pertama ya. wah, menarik ya. Saya nggak mau tambah-tambahin dulu ya. Penting sekali dua clue yang Bu Esther kasih tahu itu. Penting sekali itu. Biasanya orang bilang bangkit dari kematian. Ini heran sekali. Tiba-tiba ada bangkit dari maut. Ayo teman-teman, pesan apa yang saudara dapat dari ucapan Happy Passover atau Selamat Paskah yang saya berikan di grup? Oh, nggak ada yang menyimak. Kita mengadakan hal-hal yang ajaib di dalam dan melalui hidup kita. Ah, Pak Tadus mengarang bebas nih. Hmm? Apa adik-adik? Kematiannya membawa kita kepada Allah. Eh, apa kematiannya? Kematiannya membawa kita kepada Allah. Kematiannya membawa kita kepada Allah. Saya suruh baca itu. Tapi waktu saya bilang Selamat Paskah, tadi clue-nya udah dikasih tahu Bu Esther loh. Kenapa kita bilang puji Tuhan kan? Haleluya kan? Dia sudah bangkit. Dia bangkit dari apa? Bangkit dari tidur? Bangkit dari keterpurukan? Bangkit dari apa? Dari tekanan hidup? Bangkit dari tekanan orang Farisi? Bangkit dari apa? Dari belenggu gitu? Bangkit dari apa? Bu Esther kasih clue tadi, bangkit dari maut. Pesan apa yang saudara mau ambil gitu? Pesan apa yang saya sampaikan kemarin itu? Saudara lihat nggak? Hmm? Ini penting sekali, saudara ya. Kalau apalagi kalau saudara ikut dalam diskusi, orang bangkit dari maut katanya, bangkit dari kematian, dia hidup lagi, saudara. Ya, ada banyak orang yang bisa kasih cerita kepada saudara bahwa ada orang yang bangkit dari mati. Pernah dengar? Pernah dengar nggak? Saudara bisa bantah-bantahan dan debat dan orang bilang ada orang yang mati, yang mati dan bangkit sampai sekarang masih hidup, gitu. Ada loh. Dan kita bisa, ya dia, tapi kan orang bisa pertahankan argumennya. Apa saudara? Hmm? Wah, ini penting sekali. Tadi Bu Esther kasih clue ya, jadi saya sekarang apa, uh, uh, mengamplitude atau memperkuat perkataannya Bu Esther. Bangkit dari maut. Perkataannya Bu Esther yang kedua apa? Menjadi berkat kekal dan Bukan, kebenaran. bukan. Yang Bu Esther tadi sampaikan apa? Bangkit dari maut. Terus dia bilang apa? Yang kedua? Hanya Yesus yang pertama kali bangkit. Apa? Hanya Yesus yang pertama kali bangkit dari antara orang mati. Hanya Yesus yang hanya Yesus yang pernah bangkit dari maut. Nah, menarik ya. Ada nggak, pernah nggak saudara dengar ada orang yang bangkit dari mati? Coba, saya itu tanya dulu. Ada. Ada. Ada contoh.
Siapa sih yang tukang pipa itu Pak ya? Yang itu yang Ada tuh tukang pipa malah. Berarti iya. abad ini toh, abad 20 loh. Iya. Ada orang yang sampai bisa bilang, tetangga saya 2 rumah dari sini. Dia bilang gitu. Jadi saudara, kalau Yesus kamu bangkit dari mati, tetangga saya 2 rumah dari sini. Makanya makanya clue yang tadi itu menarik sekali. Saudara kalau tahu itu, itulah yang pesan saya di Selamat Paskah kemarin kan? Dan ada ayatnya, saya kasih ayatnya loh. Saya kasih ayat loh. Saya kasih ayat loh saudara. Dan itu sangat penting. Sangat penting ya. Dia yang bangkit dari maut. Bukan hanya bangkit dari mati. Itu. Karena mati itu ada di dalam maut. Nah, sudah ada clue tambahan lagi dari chatnya Pastor Lepri. Ya, apa yang kita pelajari, saudara, dengan Yesus bangkit dari maut? Dia memegang kunci. Ya, oke ya. Bu Esther semua yang jawab, udah tiga jawaban kunci loh. Ya, oke. Teman-teman, ini yang penting kita benar-benar fokus tuh, ya. Jadi saudara pasti akan, ya, saya udah sering diperhadapkan dengan itu. Kalau bilang Yesus itu bangkit dari mati, dia bilang, Pak, jangan bangun dari mimpi, katanya. Jangan bangun dari mimpi, Pak. Tetangga saya 2 rumah dari sini, Pak, sampai hari ini masih hidup, bangkit dari mati. Yang menarik di situ adalah Yesus itu bangkit dari maut. Tetangga saya juga Pak ada. Nah itu tuh, udah ya, kita nggak usah kemana-mana orang lain ya. Itu tetangga Pak Daniel. Dah selesai kan? Jadi kalau dibilang Yesus bangkit dari mati, nggak ada yang beda. Tetangga Pak Daniel bangkit dari kematian. Ya kan? Pertanyaannya, orang yang bangkit dari mati itu kira-kira akan hidup selama-lamanya nggak dia? Akan mati lagi. Akan mati lagi. Luar biasa ya, akan mati lagi. Gitu. Nah, makanya sangat menarik tuh. Ingat nih saudara, mungkin saudara sudah 40 kali merayakan Paskah. Mungkin saudara sudah 20 kali merayakan Paskah. Mungkin ada yang kita 50 kali merayakan Paskah. Pernah nggak? Pernah nggak nih? Pernah nggak? Ya, pernah nggak tuh pikiran kita itu tertanam kepada hal itu, bahwa Yesus itu bangkit dari maut. Bangkit mengalahkan maut gitu. Bangkit mengalahkan maut. Maut tidak berkuasa atas dia. Ya, dan hanya dia, itu kata kedua yang Bu Esther bilang tadi, hanya dia yang kemudian bangkit dan mengalahkan maut. Ya, dan maut tidak berkuasa atasnya. Ya, saudara ya, dia bangkit dari maut, ya, maut tidak berkuasa atasnya. Dan yang ketiga, saudara dikasihkan, dia rupanya dia yang pegang kunci maut. Ya, oke, kalau begitu, selain kunci maut, apalagi yang dia pegang, saudara? Baca tuh ayat. Baca ayatnya dong. Kan Pastor Lepri udah kasih ayat itu. Silakan, ada yang baca kalau begitu. Supaya kita nggak berlama-lama di situ ya. Maksudnya berlama-lama dalam hal ini ya. Apa? Saling cari ini gitu ya. Petak umpet ya. Udah langsung buka dulu ayatnya, baru kita lebih dalam di situ. Lebih dalam lagi. Ya. Ku cari kau Tuhan di dalam firman-Mu. Oke, kalau gitu kita masuk pujian lagi, Pastor. Pastornya sampai geleng-geleng. Wahyu 1 ayat 18. Tolong dong dibaca cepat. Nih masa. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, jadi
Jadi ya udah kita fokus Bu Esther. Jadi dia itu jadi makna dari he is risen, saudara ya. Dia itu bangkit, itu adalah apa? Dia maut tidak berkuasa atas dia. Satu, ya, maut tidak berkuasa atas dia. Dan itu berarti apa, saudara? Segala kunci maut dan kerajaan maut dia pegang, gitu. Itu segala kunci maut dan kerajaan maut itu dia yang pegang, saudara. Ya. Dan apa artinya itu buat saya dan saudara? Coba, oke, kita ambil makna. Ya, itulah realitas. Itu adalah faktanya. Itu adalah de facto itu. Bahwa maut tidak berkuasa. Jadi kalau kita bilang Yesus bangkit, itu bicara mengenai dia bangkit dari maut. Itu artinya maut tidak dapat menguasai dia. Artinya apa? Dia berkuasa atas maut. Itu artinya apa? Kunci maut, segala kunci maut dan kerajaan maut ada di dalam tangannya. Buat saya dan saudara, apa itu maknanya? Silakan. Kita refleksi pasca dulu ya. Karena kalau Yesus tidak bangkit dari maut, saya dan saudara tetap ada di dalam maut. Ada 2 poin aja lah malam hari ini ya. Ada 1 poin lagi yang saya senang untuk menyampaikannya. Tapi itu dulu lah. Tiba-tiba mulai dengan gitu ya. Karena saya pasang tagline He is risen. Mungkin yang dapat khotbah kemarin hari Minggu teman-teman apa? Yang masih ingat khotbah kemarin? Enggak. Kita Artinya bagi tadi saya, loh. Ini dulu loh ya. Jadi kita udah tangkap pertama ya, saudara ya. Dia. Ya itu sayangnya lagu itu begitu ya. Apa ya? Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Kurang ada nggak yang bangkit? Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dia Tuhan, Allah kekuatanku, kuasa Selamatku. Allah, hidupku dipulihkan, dia Tuhan, Allah kemenanganku, dia sungguh baik, dia sangat baik. Lengkap itu ya, pas itu. Oke. Jadi kalau kita bilang dia bangkit, itu asosiasi atau keterhubungan konteksnya dia dengan kita itu kita harus paham gitu. Kita harus paham. Saya ulang nih saudara ya. Kalau kita bilang dia bangkit maka harus ada asosiasi atau keterhubungan antara konteksnya dia dan konteks hidup kita gitu. Nah, apa fakta mengenai dia itu bangkit? Apa fakta yang kita bisa tarik dari dia itu bangkit? Maut tidak berkuasa atasnya. Dan Wahyu 1 ayat 18 kemudian berkata bahwa yang menarik di situ saudara kalau perhatikan dikatakan bahwa ia akulah hidup katanya. Akulah yang hidup. Akulah yang hidup. Itu bukan hanya berarti bahwa dia pernah mati dan dia bangkit, bukan. Tetapi dialah pemilik hidup itu. Makanya dia bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Gitu. Ya, saudara tahu ya bahwa Bapa memiliki hidup di dalam dirinya dan anak juga memiliki hidup di dalam dirinya. Bapa bisa memberikan hidup kepada mereka dan anak juga bisa memberikan hidup kepada mereka. Oke? Jadi di dalam dia memang ada hidup. Ya. Dan itu kenapa bisa begitu? Karena apa? Karena dialah yang memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ya, kan kita udah bahas tuh kemarin kan? Itu ya, asosiasi keterhubungan antara konteks dia itu bangkit yang berarti bahwa maut tidak berkuasa atas dia. Artinya segala kunci maut dan kerajaan maut ada pada dia. Itu harus punya asosiasi dengan keadaan kita. Nah, keadaan kita yang terasosiasi atau terhubung dengan dia itu apa, saudara? Apakah kita bilang, kalau saya mati, saya pasti bangkit lagi? Gitu?
Saudara ragu, cenderung bingung mukanya saya lihat. Apakah konteksnya begitu bahwa oke, kalau saya mati, maka saya juga akan bangkit nanti gitu. Enggak, ini sebenarnya saudara tahu, tetapi saudara itu belum yakin gitu. Tapi saya sengaja ya mengangkat ini dengan apa improvisasi yang alegoris begitu, karena saya ingin ada ada kekuatan yang saudara dapat dari situ. Nah, saudara boleh baca ya, Yohanes pasal 6 ayat 54. Yohanes pasal 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Itu baru saudara bisa bilang haleluya. Kan gitu. Kalaupun saudara sampai mati ini saudara. Tapi Yesus berkata bahwa barang siapa yang bersekutu, yang punya relasional, yang terasosiasi dengan fakta aku bangkit dari kematian, maka apa katanya? Aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Ada sukacita di hatimu? Saudara, Amin. saudara, Amin. orang tua kita, ya, orang dekat kita yang sudah mati di dalam Tuhan, satu hari nanti kalau mereka bersama-sama dengan kalau mereka mati di dalam Tuhan, maka apa? Maka dia tidak akan mati selama-lamanya. Tetapi Yesus berjanji akan kubangkitkan pada akhir zaman. Gitu. Dan saudara tahu nggak keterhubungannya ada di mana? Bagaimana fakta Yesus yang bangkit dari maut, ya, kita juga bisa mengalami atau terkait atau terhubung dengan kehidupan kita, dengan keadaan kita, bahwa kalau kita mati maka kita akan dibangkitkan oleh Dia pada akhir zaman. Keterkaitannya di mana, saudara? Ya, ayat yang Mira tadi baca ya. Coba ulangin, Mira. Bagian pertama ayat itu berkata, Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. jadi barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku. Nah, ini apa artinya tuh? Paulus berkata apa? Kami senantiasa membawa kematian. Coba ayatnya di mana? Oke, saya urut nih saudara ya. Jangan kita nyanyi gitu. Ya, bahwa dia sudah bangkit, tapi kita tidak mampu atau manusia batinnya kita tidak mampu untuk mengasosiasikan keterhubungan antara konteks kebangkitannya dia dengan kehidupan kita. Ya, dikatakan bahwa apa? Bahwa kita ya yang percaya di dalam namanya akan dibangkitkan pada akhir zaman. Yang percaya ini seperti apa? Oh, rupanya yang makan dagingnya dan minum darahnya. Dan itu artinya apa? Paulus berkata, Kami senantiasa membawa 2 Korintus 4 ayat 10. 2 Korintus 4 ayat yang ke-10, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ya, haleluya. Amin. Saudara, siapa yang mau hidup walaupun sudah mati? Nanti. Itu kan. Jadi saudara kalau mau hidup, ini. Supaya kami mendapat hidup itu, maka kita senantiasa membawa kematiannya. Ya, di dalam kita gitu. Ku senantiasa bersedia membawa kematian Yesus
di dalamku. Terus supaya supaya iman di dalam Yesus Tuhan, hidup Yesus ku peragakan. ulang. Bagus tuh. Ulang. Ku senang. Western main gitar hafal kan? Ku senantiasa bersedia membawa kematian Yesus di tubuhku, supaya oleh iman di dalam Yesus Tuhan, hidup Yesus ku peragakan. Luar biasa, saudara. Wow. Coba saudara cerna kata-katanya ya. Jadi ku senantiasa mau membawa kematian Yesus di dalam tubuhku loh. Memang ini cerita yang sensasional. Ya, di rumah ini udah berkali-kali saya benar-benar kaitkan mengenai ketika kita bilang ini tubuh Tuhan. Oh, saudara nggak bisa main-main. Saudara kalau bisa mengerti Yohanes pasal 6 itu nggak bisa dia mengerti dengan nalar saja gitu. Nggak bisa ditangkap, saudara. Gitu. Barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku. Itu nggak main, itu Yesus yang berkata begitu. Jadi hanya yang makan dagingnya dan minum darahnya yang dibangkitkan di akhir zaman gitu. Amin. Saudara, ini luar biasa. Kalau saudara biasa di luar, nggak apa-apa. Tapi yang ini luar biasa. Beneran. Saya bilang, memang jadi Kristen itu nggak bisa disamain gitu ya. Nggak ada yang bisa sama gitu. Boleh orang bicara ritual agamawi, loh, saudara. Puasa boleh gitu ya. Sunat boleh, loh, saudara. Apalah saudara, ya. Apalah saudara, ya. Memberi korban gitu ya. Korban persembahan, korban buah sulung, korban apa aja saudara boleh ya. Persembahan boleh saudara. Ya. Memberi diri boleh saudara ya. Untuk pelayanan, memberi diri untuk orang lain gitu boleh. Tapi yang luar biasa gitu di dalam kekristenan itu adalah ada persekutuan itu saudara. Ada persekutuan. Dan ini persekutuan ini benar-benar tied in. Itu benar-benar blended ini saudara. Blended itu tuh terpadu saudara. Integrated ini saudara. Nggak bisa terpisah. Jadi saudara kalau menyimak ini, makan dagingku dan minum darahku, ya, makan dagingku dan minum darahku. Ini sesuatu yang paket sempurna loh saudara. Di dunia ini, saya dan saudara harus berkata, ku senantiasa. Pak, saya ralat. Saya nyanyi Ya, ulangnya. Itu. silakan. Ku senantiasa bersedia membawa kematian Yesus di tubuhku, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam hidup ini. Hidupku kini bukan aku lagi, melainkan Kristus di dalamku. Hanyalah oleh iman di dalam Yesus Tuhan, hidup Yesus ku peragakan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetap Allah selamanya. Di bumi ini tak ada lagi, hanya Engkau Tuhan yang ku ingini. Kasih. Di bumi ini tak ada lagi, hanya Engkau Tuhan yang kuingini. Saudara, ketika kita bilang bahwa kebahagiaanku itu adalah Dia, maka memang jalan satu-satunya adalah persekutuan dengan makan dagingnya dan minum darahnya. Dan hanya oleh itu, kebangkitannya itu
Itu menjadi konteks dalam hidup saya dan saudara, di mana pada akhir zaman aku akan membangkitkannya dari kematian, kata Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini iman Kristen itu loh. Bahwa sekalipun mereka mati, tetapi mereka akan hidup. Cari ayatnya itu. Amin. Yohanes juga. Sekalipun mereka sudah mati, tapi mereka akan hidup. Itu saudara. Jadi kalau Paulus berpesan bersukacitalah senantiasa, ya memang ada dasarnya. Bukan alasnya itu adalah pandangan-pandangan yang ditangkap oleh radar jasmania. No, at all. Sama sekali bukan. Ini adalah getaran-getaran yang tak mampu dijelaskan oleh dunia loh saudara. Saya kalau ulang ini juga saya nggak mampu ulang ini loh saudara. Ya, saudara kalau ulang-ulang nanti Yohanes pasal 6 itu, mulai dari ayatnya yang ke-45 sampai 63 kalau nggak salah itu bicara mengenai sesuatu yang sangat sakral di dalam kekristenan. Ya, nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau saudara mau membawa konteks He is risen, haleluya, ya, itu bicara mengenai dia bangkit dari maut. Maut tidak berkuasa atas dia. Dialah yang memegang kunci maut, segala kunci maut dan kunci kerajaan maut. Dan kalau kita bawa di dalam konteks hidup kita, itu bicara mengenai saat nanti dia datang, yaitu di zaman akhir. Di akhir zaman itu, maka sekalipun engkau sudah mati, maka dia akan bangkitkan engkau. Nah, siapa itu? Orang yang makan dagingku dan minum darahku. Dan itu artinya apa, saudara? Itu artinya apa? Senantiasa membawa kematian Kristus di dalam tubuhnya. Di dalam tubuhnya. Kita akan buka 2 ayat mengenai itu. Senantiasa membawa kematian Yesus di tubuhku. Wah, luar biasa. Jadi ada bahan untuk hari Selasa besok. Kenakan firman. Gitu. Ya udah besok itu ya. Kita selesaikan dulu emosi kita malam hari ini. Sumbu saya sudah mulai memuncak, saudara ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ini saudara, kalau firman berkata bahwa hukum Taurat itu tidak berdaya terhadap daging, maka inilah yang Yesus datang untuknya. Inilah kenapa Allah mengutus Yesus ke dalam daging. Karena di dalam tubuh itu, segala perkara yang tak mungkin, yang impossible, yang tidak mungkin, yang mustahil itu selesai, saudara. Ya, maka kita harus memang membawa kematian Yesus ini di dalam tubuh kita, karena di dalam tubuh ini peperangan itu terjadi. Tubuhmu yang sekarang ini, yang fana ini, tidak bisa, ini menghalangi saya dan saudara untuk masuk ke dalam rumah Bapa. Gak bisa. Gak bisa, saudara. Ya. Makanya saya dan saudara sedang menanti-nantikan Filipi pasal 3 ayat yang ke-21. Boleh dari 20 ayat 20. Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Oke, perhatikan ayat ini, yang berikut ini, ayat 21. Ayat 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin. Wow, saudara bisa lihat tangga enggak? Jadi menurut kuasa apa ini? Karena dia yang megang kunci maut dan kerajaan maut. Sehingga apa? Kita nih saudara menantikan dia mengubah tubuh kita, terus mengubah jadi apa? Di situ clear sekali dikatakan menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menjadi serupa dengan tubuh Yesus yang mulia itu.
ku senantiasa bersedia membawa kematian Yesus di tubuhku. Saudara-saudara, supaya tubuh saya dan saudara itu diubah menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia itu. Nah, ini yang membuat Paulus ya berhenti dari segala sesuatu. Di dalam Filipi 3 juga. Dia berhenti dari segala sesuatu. Dan kemudian hanya berkata di ayat 10 demikian. Apa katanya? Yang ku kehendaki. Filipi 3 ayat yang ke-10 dan ke-11. Yang ku kehendaki. Apa yang Paulus kehendaki setelah dia mengetahui segala sesuatu itu? Filipi 3 ayat 10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Berhenti dulu. So, saudara, akhirnya Paulus gini loh. Saudara tahu nggak ini? Ya, belum ada lagunya itu ya. Coba buat lagunya. Karena itu penting sekali ayat itu. Itu Paulus tuh berhenti dari semua dan kemudian bilang, finally inilah, this is my will. Inilah yang ku kehendaki. Ya, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya loh. Ya, dia ingin tahu tuh kuasa kebangkitannya, ya. Dan apa katanya? Nah, ini saudara ya. Jadi setelah dia tahu kuasa kebangkitannya, oke, ini akhir dari season 1. Ini akhir dari season 1. Akibat dari background yang ada di belakang ini, ya. Jadi Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kita sudah bahas what behind His reason, apa yang ada di dalam the power of His reason, apa yang ada di balik kuasa kebangkitannya, kan? Kita udah tahu kan, segala kunci maut dan kerajaan maut itu ada di tangannya, ya. Jadi dia ingin mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Nah, setelah itu apa yang Paulus mau? Kalimat selanjutnya, saudara perhatikan. Ini yang menjadi asosiasi atau keterhubungan kita dengan hidup kita sekarang. Apa katanya? Dan persekutuan dalam Jadi ada istilah persekutuan. Ada istilah persekutuan. Jadi yang saya bilang tadi keterhubungan, asosiasi, itu kata-kata yang tidak kuat, saudara. Di sini kita harus ganti dengan cara dan persekutuan. Jadi yang ku kehendaki adalah persekutuan. Jadi di balik kuasa kebangkitannya, yang ku kehendaki adalah persekutuan dengan apa? Bukan dengan. Persekutuan di dalam dan penderitaan, dalam penderitaannya. Saudara perhatikan ya. Coba baca Yanti. Persekutuan dan persekutuan dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Oh ya, saudara ya. Oke. Jadi ku senantiasa bersedia membawa kematian. Jadi kematiannya. Nah, Paulus bilang apa? Yang ku kehendaki adalah persekutuan dalam penderitaannya, yaitu apa? Menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin, saudara. Ya, jadi kalau kita ditanya apa yang dimaksud dengan makan dagingku dan minum darahku, ini luar biasa, saudara. Jarang sekali orang mungkin saudara dengar ini, tapi saya juga tidak siapkan ini, tapi saudara bisa tangkap. Yang dimaksud dengan makan dagingku dan minum darahku itu Paulus jelaskan dengan cara apa? Senantiasa membawa kematian Kristus di dalam tubuhnya. Ya, dan dia perkuat di Filipi pasal 3, dia katakan apa? Persekutuan di dalam penderitaannya, yaitu apa? Serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Dan apa akibat dari semua ini, saudara? Selanjutnya. Ayat yang ke-11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati.
The same things happen kan? Ya, ya, supaya akhirnya aku mendapat kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Ketika dikatakan Yesus itu bangkit, maka getaran itu harus sampai ke dalam nadi-nadi, aliran-aliran darah. Bahwa one day kan, kalau aku senantiasa membawa kematian Kristus itu di dalam diriku, kalau aku senantiasa menghendaki persekutuan di dalam penderitaannya, yaitu menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya, maka aku akan menikmati yang namanya apa? Kebangkitan dari antara orang mati. Karena dia berjanji bahwa aku akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Nah, kita tutup dengan Yohanes 11 ayat 25 tadi. Inilah kemerdekaan orang-orang percaya itu. Yohanes 11 ayat 25. Ya. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Wow. Luar biasa ya. Dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Amin. Ya. Itu luar biasa, Saudara. Ya. Jadi di situ ini nggak main-main, ya. Orang Kupang bilang apa kalau nggak main-main? Ini tidak main-main, apa? Ya. Sonde. Sonde anggap enteng, gitu. Kalau orang Batak, Bu Esther, ini bagus juga nih kalau orang Batak. Nah, garut, gitu. Apa? Hah? Pasti sangar bahasanya. Jangan anggap enteng ini apa? Ada loh. Jangan kuanggap enteng. Ya, ya, saudara, ini wah luar biasa, saudara. Jadi nggak bisa unparallel. Saudara nggak bisa bandingkan dengan agama, dengan keyakinan apapun juga. Hanya satu orang ini, ya, yang sudah bangkit dari maut, yang maut tidak berkuasa atas dia, dan dia pegang segala kunci maut dan kunci kerajaan maut. Nah, Bapak Ibu mungkin ingin bertanya sedikit kan, ada apa bedanya antara kunci maut dan kerajaan maut? Nah, nanti kita masuk dalam sesi tanya jawab saja lah ya. Tapi ini besok buat besok, Pastor ya. Besok itu kita akan bahas mengenai itu loh, saudara. Kalau kita senantiasa membawa kematian Yesus di dalamku. Nah, apa hubungannya dengan mengenakan firman? Wah, itu pasti luar biasa. Ya, itu pasti luar biasa itu, saudara. Ya, getarannya itu pasti saudara bisa rasakan. Ya. Nah, saya mungkin berhenti di situ dulu. Inilah perhentian saya yang paling dini, nih, saudara. Ya. Nah, supaya kita bisa tanya jawab. Ya, silakan, Pastor. Ya, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Karena tadi pertama ditanya nggak bisa jawab, jadi harusnya ada pertanyaan. Teman-teman ya. Atau silakan kalau ada yang mau merangkum apa yang kita bahas barusan tuh, itu juga bagus. Tentu saja saudara karena ini kan karena terbangunkan kan gitu dengan firman itu, ya. Kan tadi itu ayatnya cuman berapa? Mungkin 4-5 ayat, ya, yang menurut saya powerful, ya. Silakan. Bu Esther yang mulai. Pak Tadus. Kalau saya tertariknya terakhir, Pak, Filipi Ya. 3:10. Saya baru ketemu nih malam ini. Yang kukehendaki ialah mengenal dia. Itu selalu kan dibahas di firman Tuhan, di khotbah, mengenal. Tapi kuasa kebangkitannya itu ternyata yang penderitaan Yesus, kematian Yesus, dan kita makan roti dan darah itu tuh kita menceritakan tentang kematian Yesus dan penderitaan Yesus. Itu keren. Exactly.
Itu poin yang sangat penting, itu nanti jangan lupa ya, Pastor, itu poin yang sangat penting karena aku mau kaitkan dengan perjamuan kudus tuh. Jadi perjamuan tuh aduh ini deh ya. Itu Yang satunya itu Bu Esther, Pak, yang sudah disampaikan tadi loh. Yang Bu Esther itu harus pegang yang Yohanes 6 ayat 54 tadi. Itu kan itu luar biasa loh itu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Itu kok sesuatu yang ini ya, mempunyai hidup yang kekal gitu, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman kan. Itu Bu Esther. yang Bu Esther highlight itu adalah ini, teman-teman. Kalau kita udah kenyang dalam dunia pelayanan gitu, artinya hampir semua ayat udah pernah dengar. Mungkin ada ayat udah beribu-ribu kali kita dengar, tapi kemudian kita tersudut dan terperana dengan Paulus. Kan ini kata-katanya kan sangat ini loh, sangat jadi kayak kesimpulan. Yang ku kehendaki adalah, gitu kan? Kan gitu. Gitu. Dan banyak teolog yang mengatakan bahwa ini tuh tulisan Paulus di penjara di akhir-akhir katanya. Dalam perjalanannya akhirnya dia simpulkan gitu. Yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Gitu. Jadi ketika dia kenal itu, baru dia bisa masuk. Nah, ini penting banget kan buat kita kan. Saudara nggak akan masuk ke bagian kedua. Kan di situ ada 3 bagian. Teman-teman perhatiin nggak, ada 3 bagian. Pertama adalah mengenal dia, mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Itu kan yang pertama. Gitu. Kan? Yang kedua adalah persekutuan dengan penderitaannya yang serupa, dan ya, persekutuan dengan penderitaannya di mana aku serupa dengan dia di dalam kematiannya. Gitu. Itu yang kedua. Itu kan ceritanya via dolorosa kita. Kita menjalani hidup gitu loh. Paulus mau juga begitu. Kan? Jadi gini, all I want gitu. Ada lagunya itu. All I want. Ya. Jadi semua yang kuingin itu nggak ada lagi kecuali mengenal dia saja gitu. Dan ya, rupanya yang mengenal dia ini kan kita sering ya, lu mau mengenal Tuhan apanya? Kasihnya, kemurahannya. Enggak, Paulus bukan itu. Paulus yang dia mau kenal adalah kuasa kebangkitannya itu loh. Saudara tahu nggak Musa sama Abraham bengong di alam maut? Luar biasa ngomong kayak gitu. Bengong. Bengong. Gimana kita nih Daud? Si kunyuk nih kurung kita di sini. Kan gitu. Bengong. Ya aduh saudara. Betul. Ini hanya makanya Yesus ketika menyelesaikan ya, belenggu maut atas tubuhnya itu. Dia turun ke dalam alam maut. Itu ke dalam dunia orang mati untuk melepaskan tawanan. Gitu. Jadi hal ini itu extraordinary, saudara. Hari ini tuh remarkable. Hal ini tuh luar biasa gitu. No one gitu, tidak ada yang mampu. Saudara, ini yang penting sekali ya. Nggak ada yang mampu, nggak ada yang bisa, nggak ada yang punya kuasa ini loh, saudara. Itu loh, saudara. Ya, nah hanya Yesus yang menaklukkan maut ini, yang akhirnya memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, karena itu Paulus sampai bilang, so finally, akhirnya tuh aku tahu semua inilah, ya. Jadi yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Karena rupanya di balik kuasa kebangkitannya itu, wow katanya kan, gitu. Nah, ketika aku udah tahu ini sekarang, this is what I would like to do. Inilah yang aku mau lakukan. Kan begitu, ya. Jadi kita nggak bisa tiba-tiba hidupku ini bukan aku sendiri lagi. Oh, itu bisa baca puisi atau sajak, gitu kan? Ya, bisa lip service di mulut saja. Tapi kalau ini menarik nih, Paulus bilang bahwa yang ku kehendaki adalah persekutuan di dalam penderitaannya, yaitu menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya.
Gitu ya. Nah, kita akan bahas itu kan. Apa yang dimaksud dengan senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuhku, dengan yang dibilang Paulus, persekutuan dengan dia di dalam penderitaannya, yaitu menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Ini paralel ini, saudara. Ini sesuatu yang punya irama yang sama. Ini yang sama dengan makan dagingku dan minum darahku. Ini, saudara. Inilah yang disimpulkan di 1 Korintus 11. Bahwa kalau kamu makan tubuhku dan minum darahku, kamu memberitakan akan kematianku sampai aku datang. Jadi ujilah dirimu kalau kau angkat tubuh Tuhan itu. Jangan sampai kau datang pada Tuhan hanya untuk hal-hal yang lain. Atau hal-hal yang fana belaka begitu. Tapi ujilah dirimu bahwa ketika kau angkat tubuh Tuhan, kau benar-benar tahu bahwa di dalam tubuh inilah Allah menjatuhkan hukuman atas dosa, sehingga tuntutan terhadap hukum Taurat itu digenapi di dalam tubuhnya Yesus ini, sehingga Allah tidak lagi melihat pelanggaran-pelanggaranmu. Pelanggaran-pelanggaranmu tidak diperhitungkan oleh Allah. Engkau hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Baca Kolose 1 ayat 22. Kolose 1 ayat yang ke-22. Sekarang diperlemaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Haleluya. Ya, saudara perhatikan kata-katanya. Memang luar biasa. Jadi kita ini diperdamaikan dengan cara apa katanya, saudara? Tubuh jasmani. Wah, tuh tangkap, Mas Yandri, tangkap. Di dalam tubuh jasmani. Jadi saudara harus dapat getaran itu ketika saudara angkat tubuh ini. Bukan simbol. Ini luar biasa powernya itu loh, saudara. Ya. Dan saudara tahu nggak? Ini ketika murid-murid dengar ini, banyak dari mereka meninggalkan Yesus. Yohanes 6 ayat 66. Bacalah, saudara. Yohanes 6 ayat 66. Setelah mendengar kata-kata itu, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. jangan sampai di antara kita ini ada. Setelah mendengar ini, banyak dari mereka yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ya, tetapi saya rasain di antara saudara nggak ada. Ya, malah saudara terus bertanya-tanya sekarang, kok begitu luar biasa kuasa di balik kebangkitan ini ya, sehingga Paulus mengambil tindakan yang pengen bersekutu di dalam penderitaan, menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Karena apa? Kalimat yang terakhir, supaya aku mendapat bagian di dalam kematian, dalam kebangkitan orang mati. Ya, oke. Silakan kalau ada yang lain. Terima kasih Bu Esther. Jadi Bu Esther highlights, finally katanya dia sering dengar mengenal dia, tapi apa ya mengenal? Rupanya Paulus bilang mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Ya, oke, silakan yang lain. Ya, dari saya. Silakan Pak Tadus. Ya, Pak Tadus dapat sesuatu? Iya, luar biasa, dahsyat betul-betul. Ya. Bahwa kebangkitan Kristus hari ini buat saya tadi sudah disampaikan menjadi kebenaran yang dahsyat luar biasa, bahwa dia tidak sekedar bangkit dari kematian, tapi dia bangkit dari maut karena dia memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dan itu berhubungan dengan hidup saya adalah saya juga akan memiliki hidup yang kekal, dan kalaupun saya mati saya akan dibangkit pada akhir zaman. Dan komitmen hidup hari ini adalah bahwa saya harus senantiasa membawa kematian Kristus dalam hidup saya senantiasa.
Puji Tuhan, itu dari saya. Amin ya. Nanti besok kita lanjutin tuh Pak, terus gimana caranya itu ya. Silakan yang lain. Pertanyaan boleh juga. Oke, kalau nggak ada saya lanjutin deh, saudara ya. Karena ini bahan yang bagus, tapi nggak bisa saya tinggalin buat besok. Ada yang menarik nih, saudara. Saudara, di balik kebangkitan, di balik karya Yesus ini, dia bangkit dari kematian, saudara. Saya dan saudara diperdamaikan dengan Allah. Nah, ada hal yang menarik di situ. Kita sudah tahu ya, bahwa Nahum 1, ada yang masih ingat? Nahum 1 ayat 3? Apa katanya? Allah tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ya, Allah sekali-kali tidak membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Allah itu adil. Ya, Allah pasti adil. Tidak sekali-kali membebaskan hukuman, ya, orang yang bersalah itu. Ya. Allah itu adil. Tapi saudara tahu nggak? Di atas kayu salib, keadilan Allah itu dipuaskan. Di atas kayu salib, keadilannya Allah itu terbayar lunas. Terpuaskan. Ketika dia ingin menghukum dosa itu, dia lihat Yesus yang menjadi korban di atas kayu salib. Keadilannya dia terpuaskan. Keadilannya dia terbayar lunas. Sehingga saudara, Allah itu sangat adil. Ya. Karena apa? Menjatuhkan hukuman itu di dalam Kristus. Roma 8 ayat 3. Allah mengutus anaknya ke dalam daging, saudara perhatikan ya. Allah mengutus anaknya ke dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Saya ulang nih saudara ya. Saudara kalau baca sendiri sulit menangkapnya. Saudara kalau perhatiin saya, pasti saudara lebih mudah menangkapnya. Ya, jadi Allah mengutus anaknya ke dalam daging. Daging yang mana ini, Pak? Can you make detail of this? Apa ini daging ini maksudnya? Allah mengutus anaknya ke dalam daging. Di situ dijelaskan, saudara. Yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Jadi rupanya daging yang Yesus ini itu adalah daging yang dikuasai dosa. Jadi kalau kita bilang, apakah mungkin Yesus berdosa? Udah pasti mungkin. Wong Allah sendiri mengutus dia ke dalam daging, yaitu daging yang serupa dengan dosa, yang dikuasai dosa. Karena dosa. Jadi bukan dosa yang lain-lain, tapi karena dosa yang original sin. Maksudnya apa, saudara? Dosa yang sama yang ada di daging lu sekarang, yang ada di kita sekarang. Itu loh. Saudara tangkap nggak? Yang tangkap, angkat, lambaikan tangan boleh. Ini penting. So, what is the message of this? Apa berita untuk saya dan saudara? Tidak ada lagi yang boleh mengintimidasi saya dan saudara bahwa engkau orang berdosa, bahwa engkau bersalah. Nggak ada yang bisa mengintimidasi saya dan saudara untuk itu. Ya, karena Allah telah mengutus anaknya ke dalam daging ini, dan daging yang mana? Daging yang dikuasai dosa karena dosa. Saudara perhatikan, supaya apa? Ini kok ini nih, ada 3 penggalannya, saudara perhatikan ya. 3 penggalan yang luar biasa. Allah itu mengutus anaknya ke dalam daging. Dan daging ini daging yang mana? Daging yang serupa dengan yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Jadi ketahuan nih daging yang mana? Wah, daging yang sama-sama kita. Terus what God
did after that? Apa yang Allah lakukan setelah itu? Kalimat selanjutnya, supaya Allah, ini tadi daging, supaya Allah dapat menjatuhkan hukuman atas dosa yang ada di dalam daging ini. Dan itu adalah tubuhnya Yesus. Itu adalah tubuhnya Yesus. Sehingga apa, saudara? Tuntutan hukum yang harusnya engkau lakukan, itu sudah digenapi. Di dalam dia. Di dalam Yesus. Karena apa, saudara? Kalimat pertama Yohanes Roma 8 ayat 3 itu bilang begini. Karena hukum Taurat tidak berdaya terhadap daging. Bukan karena perbuatanmu, bukan karena usahamu. Tidak ada satupun dari hidupmu, apapun itu, yang mampu membuat engkau layak di hadapan Allah. Diperhitungkan di hadapan Allah. Ditebus dari dosamu. Nggak ada. Memang harus hanya oleh korban darahnya. Sehingga kita diperdamaikan dengan Allah. That is grace. Itulah anugerah. Itulah kasih karunia. Keadilan Allah yang harusnya tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Dia keadilannya dipuaskan oleh korban darah Yesus. Dan saudara dan saya tidak diperhitungkan pelanggarannya. Karena itu. Sehingga apa, saudara? Saudara dan saya tersembunyi bersama dengan Kristus bagi Allah. Ketika Allah memandang ke bawah dan melihat engkau, dia melihat Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang benar-benar kita harus senantiasa bersedia membawa kematian Yesus di tubuhku. Ini yang kita harus selalu benar-benar. Nah, ini besok ya, kita sambung itu ya. Itu luar biasa. Kalau kita benar-benar tahu itu. Saudara, setelah ini pasti pengen banget perjamuan kudus setiap hari. Ya, pasti begitu. Ya. Karena apa? Karena saudara jadi tahu maknanya. Setiap kali engkau makan tubuhku dan minum darahku, kau memberitakan kematianku sampai aku datang. Coba, siapa di antara saudara? Jadi jangan bilang kita penginjil atau memberitakan kabar baik kalau saudara tidak memberitakan kematian Yesus. Karena itu yang dia mau. Ya, itu yang dia mau, saudara. Ya. Dan kematiannya itu memang luar biasa, kan? Karena kematiannya itu, maka ada hidup. Ya. Ya, itu yang saya ingin tambahkan, saudara ya, bahwa Allah dipuaskan. Ya, keadilan Allah itu dipuaskan oleh korban Kristus. Sehingga memang inilah satu-satunya korban. 1 Petrus berapa? 3 ayat 18 ya. Dan Kristus telah mati satu kali untuk segala dosa kita, ya. Begitu benar ya? Coba baca ayatnya, ya. Untuk membawa kita kepada Allah, ya. 1 Petrus kan 3 ayat 18. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah, Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Oke, ya. Jadi Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ya, ini ayat ini tuh paralel dengan Yohanes 6 ayat 14 kan? Gitu. Itu ayatnya Pak Daniel ya. Gitu. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa. Ini sama nih, mirip nih ya. Ya, Ia membawa kita kepada Allah. Gitu. Oke. Ini Yohanes 6 ayat 37 ya. Apa itu? Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku.
Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah yang kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Itu yang 37, 38 saya agak bingung Pak Hendy. Semua yang diberikan kepada Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. 38 sih agak bingung ya kata-katanya gitu. Oh, bingungnya apa, Pak? Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah Telah mengutus aku. aku. Iya, jadi Ada huruf besar, huruf kecil sih. iya, jadi gini. Makananku adalah mengerjakan pekerjaan Bapakku. Jadi memang Yesus itu kan diutus untuk melakukan kehendak Bapaknya. Itu hanya diulang tuh itu ada diulang yang di ayat 38 itu kan. Bukan untuk melakukan kehendakku. Kan bahkan dia di salah satu ayat ya Yohanes 8 kalau nggak salah ya. Aku tidak dapat berbuat sendiri. Aku tidak dapat berbuat dari diriku sendiri. Kan? Tetapi aku melakukan kehendak Bapakku. Jadi Yesus diutus untuk melakukan kehendak Bapaknya. Aku tidak dapat berbuat dari diriku sendiri, katanya. Gitu. Saya pikir Pak Daniel mau yang ayat 40 gitu. Karena di ayat 40 menarik itu, dan inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Kan sama tadi tuh, membangkitkan pada akhir zaman kan. Jadi teman-teman ya, Yesus kan yang bilang, barang siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, aku akan membangkitkan dia daripada akhir zaman. Rupanya, menarik ya, rupanya itu juga kehendak Bapa, ya kan? Nah, itu kita bisa lihat di Yohanes 6 ayat 40 bahwa sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman, gitu. Yang itu saya tahu, yang saya ulang-ulang semua agak bingung saya. Kalau yang 40 saya tahu. Ya, mirip sama 39 juga tuh kan. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Itu kata apa ayat-ayat yang paralel dengan tadi ya. Ini sebenarnya bagus juga nih. Tadi kan yang kita baca itu ayat yang ke berapa? 45 ya. 45 tadi ya. Bukan. Kita baca tadi ayat berapa? 54. 54. Oke, tadi kita 54 kan, membangkitkan pada hari zaman. Nah, itu di 38 dan di 39 dan 40 juga ada ya. Itu. Makanya tadi saya bilang teman-teman, kalau teman-teman nanti sempat baca ya malam ini Yohanes 6 ayat 25, judulnya Roti Hidup. Ya, ayat 25 sampai 59. Ya, ayat 58 bilang begini, inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Oke. Jadi gitu Pak Daniel, yang ayat 38 itu, jadi memang bukan kehendaknya dia, tapi kehendak Bapaknya. Pak Daniel bingungnya apa? Kok bukan kehendak dia gitu? Kan dia bilang sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, ya, bukan kehendaknya Yesus, tapi kehendak Bapa yang mengutus dia gitu. Atau jangan-jangan Pak Daniel malah bingung, kok ada Bapa ada Yesus gitu? Ya ya.
Oke, teman-teman, tinggal belasan menit. Ada yang mau bertanya nggak? Pak Daniel udah jelas tadi, ayat 38-nya? Udah jelas, Pak En. Udah Oke, tahu yang sip. itu. Makasih, Pak. Bu Esther, lagu tadi itu adalah satu versi lagu dari Sekalipun Dagingku dan Hatiku. Nah, ini syairnya sama di refnya. Cuman lagunya yang tadi gitu. Ku senantiasa. Nanti saya pelajarin, Pak. Heeh, itu lagunya Pak Eras itu. Bagus, memang bagus lagu itu. Saya perhatiin liriknya luar biasa. Terus yang paling terakhir tadi kan apa? Apa Pak Tadus? Pak Tadus tahu itu lagu kan? Nggak tahu. Siapa yang tahu lagu itu? Hah? Oh, belum Pak Tadus belum tahu. Tahu tapi Tahu kan. hafal ya. Saya pernah dengar kan pasti. Itu pas pertama kali gue nyanyiin tuh Pak Lepri langsung terkesimak. Jadi kayaknya dia langsung hafal. Oh ya Kan itu waktu itu Pak Hens ulang-ulang. Nah itu Yanti udah pernah angkat lagu itu ya Yanti kan? Yanti. Jadi besok Terus ditanya siapa yang tahu lagu ini, nggak ada yang ketang. Makanya saya mau ngomong. Ini saya bingung. Ini bahasa saya ini sonde. Saya lagi belajar, besok mau nyanyi. Tapi refnya itu Wester itu sebenarnya ada lagu lain yang mirip gitu. Mazmur Asaf, ini Mazmur 37, sekalipun dagingku. Nah, kan gitu. Sekalipun dagingku dan Mazmur 73. Ya. 73, Pak, bukan 37, 73. Nah, tapi itu lagu itu aja kan ada dua kan yang pakai sekalipun dagingku lenyap gitu. Nah, itu kan. Nah, ini yang ketiga, Bu. Ini yang ketiga. Jadi kalau Ibu mau ini yang ketiga nih. Refnya gimana, Pastor? Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetap Allah selamanya. Di bumi ini tak ada lagi, hanya Engkau Tuhan yang ku ingini. Ya, saya pernah dengar itu. Kata rapnya dan kalimat terakhirnya itu yang bagus tuh. Gitu. Jadi Daud nggak pernah ngomong kayak gitu. Di bahwa bumi ini katanya gitu. Ya di bumi ini. Daud masih bilang ya pengen punya kerajaan. Kan Daud nggak punya obsesi gitu ke kota yang akan datang gitu. Daud nggak punya itu. Aduh luar biasa itu saudara ya. Oke, silakan kalau ada yang mau nanya round terakhir 10 menit. Ya mungkin kira-kira tadi kan Bapak tadi sudah dapat tuh ekspresi dari apa yang mengungkapkan apa yang didapatkan Bu Esther. Kira-kira Yuli, setelah Yuli, Mira, Yanti, Rida, kira-kira yang didapatkan malam ini apa dari materi mentor kita? Silakan, pendek aja. Yuli lewat, Mira langsung. Ayo. Oke, Yanti. Silakan, Yanti. Oke, udah kita pakai ini nih, Pastor. Ada pertanyaannya Yanti nih, teman-teman perhatiin. Apakah saat kita mengikuti perjamuan itu kita perlu persiapan khusus? Karena di Gimit itu sebelum mengikuti perjamuan pasti ada ibadah sebelum memasuki perjamuan. Oke, tapi ibadah ini apa? Kan ayatnya jelas, ya kan? Bahwa jika kamu dengan cara tidak benar, itu bukan soal ibadah. Sikap hati, ayatnya udah jelas di situ dibilang. Ibadah Bilang bahkan banyak yang mati dan sakit loh.
Ngeri itu kan? Ada Yanti, coba buka tuh 1 Korintus 11. Nggak perlu persiapan ibadah kan? Begitu, betul nggak, Bapak Mentor? Iya, iya, tapi menarik nih. Maksudnya ibadah seperti apa maksudnya, Yanti? Jangan-jangan ibadah penghapusan dosa. Ya, seperti persiapan perjamuan kudus. Ini kayak gini, teman-teman. Ya, tidak ada ibadah yang dapat mengintimidasi saudara, gitu. Itu bukan Injil. Itu bukan kabar baik itu. Itu bukan Injil. Ya, saudara bisa tambah kebenaran di atasnya, tapi dasar Kristus itu nggak boleh ada dasar lain. Ini orang sering lupa. Sering lupa, benar-benar sering lupa. Sehingga apa? Dia bangun negeri di awan. Beneran. Jadi Farisi modern loh. Farisi after Jesus raised naik ke surga. Itu setelah Yesus naik ke surga ada Farisi baru yang lahir. Gitu. Siapa itu? Yang membangun negeri di awan tanpa dasar Kristus itu. Itu loh, itu saya perhatiin tuh sekarang. Luar biasa, ini bahaya nih. Bablas. Itu bablas itu. Saya ulang ya. Di Zoom ini atau di tempat Anda beribadah, ya, orang yang mengaku diri paling kudus dan paling suci, kalau dilihat dari standarnya Allah, di screening dan di scan oleh Allah, pasti tetot, pasti dia kedapatan bahwa dia tidak kudus dan tidak suci. Itu, ya. Saudara tahu nggak apa yang kotor di hadapan Allah? Dosa? Apa yang kotor di hadapan Allah? Apa yang najis di hadapan Allah? Menganggap diri benar di hadapan Allah. Pikiran manusia, Pak. Pikiran manusia menganggap diri benar. Pikiran manusia tuh cenderung kebanyakan kejahatan, Pak. Karena kejahatan, jadi itu yang kotor di hadapan Allah ya? Bisa jadi, Pak. Bisa jadi. Ya. Saya yakin kok afinya. Oke, baca Yesaya 64 ayat 6. Coba kita cari apa yang kotor di hadapan Allah. Yesaya 64 ayat 6. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian najis. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Apa yang seperti kain kotor di hadapan Allah? Kesalehan. Ya, siapa yang bilang saudara saleh? Itulah kain kotor. Paulus dalam Filipi pasal 3 bilang begini. Mengenai melakukan hukum Taurat, aku Farisi. Aku Ibrani asli. Aku disunat hari ke-8 ya, dia bilang. Aku Ibrani asli. Suku Benyamin. Dalam hal melakukan hukum Taurat, aku Farisi. Tapi dia bilang gini, semua itu kuanggap kerugian karena mengenal Kristus. Dan kuasa kebangkitannya, karena di ayat itu juga. Gua nggak mau lewatin nih, he is risen. Di Filipi pasal 3, kalau saudara mulai dari atas itu, dia bilang begitu. Dia ungkap semua, apapun, kain kotor di hadapan Allah semua itu. Kecuali pengenalan akan dia, akan Kristus, dan kuasa kebangkitannya itu. Nah itu. Jadi memang semua ini, saudara, kita harus membangun di atas dasar Kristus itu. Apanya? Apanya? Anugerahnya, kasih karunia-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah mengajari sesuatu yang baik, saleh, tak bercacat, tak bernoda, kudus, suci kepada Allah. Dialah the Holy One itu.
Tapi kita tidak mampu mengusahakannya, itu yang kita harus benar-benar sadari. Gitu. Yang membuat Yesus terenyuh itu adalah perempuan Kanaan yang bilang, Tuanku, roti remah-remah dari roti yang jatuh dari meja tuannya itu juga dimakan oleh anjing. Gitu. Dan akulah anjing itu, Yesus. Gitu. Yesus bilang, imanmu besar. Itu yang berkenan. Gitu. Jadi Bapak Ibu, ku senantiasa bersedia membawa kematian. Hal itu yang kita harus selalu bawa. Karena saudara, menjadi benar untuk orang-orang yang tidak benar. Gitu. Jadi kita ini dibenarkan. Ya. Kita ini dibawa ke dalam satu keadaan. Ini yang luar biasa ya. Menurut saya sangat luar biasa. Saudara tahu nggak? Ya, 2 Petrus 3 ayat 14 berkata begini. Sambil menantikan semuanya itu, yaitu hari Tuhan, kamu harus senantiasa berusaha untuk hidup tak bercacat dan tak bercela. Sekarang saya tanya, gimana saudara menjaga diri supaya hidup tak bercacat dan tak bercela? Mau seperti orang Farisi? Yesus bilang, kau itu seperti kubur, di atas berlabur putih, tetapi di dalamnya tulang belulang. Jadi gimana caranya? Yaitu harus senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuhmu. Bukan berarti bahwa kemudian kamu berusaha untuk hidup suci, hidup kudus. Benar, ini saya sengaja loh cerita ini, saudara. Karena kita fail in many things. Kita tuh gagal dalam banyak hal, Bapak Ibu. Gitu. Bahkan ketika kita menceritakan hal-hal yang baik dalam diri kita itu, kan firman Tuhan bilang, kalau tangan kananmu memberi, jangan tangan kirimu tahu. Itu dalam, apalagi udah ngomong sama orang, if you do something good for others gitu. Itu kain kotor. Jadi apa yang tidak kotor di hadapan Tuhan? Pak, boleh saya tambahin ya Pak ya? Ya, silakan Kofi. Di perjanjian lama, Allah sendiri berbicara kepada Ayub loh Pak. Ayub itu orang saleh loh Pak dia. Dan dia takut akan Tuhan, dan orang itu jujur loh Pak. Itu kan ada ayat di Ayub itu tuh Pak, Ayub 2 kalau nggak salah. Iya, betul sekali Kofi. Dan Nah, di hadapan Allah itu kain kotor Pak. Jadi yang menurut Bapak itu di perjanjian lama, hukum Taurat itu semua kotor di hadapan Tuhan. Gitu. Yang kita baca tadi itu Yesaya 64 ayat 6 itu perjanjian lama. Betul. Iya, perjanjian lama, betul. Jadi kesalehannya Ayub itu kain kotor Pak di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan sendiri bisa mengatakan Ayub itu orang saleh loh Pak. Itu dasarnya apa Pak? Fakta, realitas. Dia kan bilang sama iblis. Betul. Dia itu saleh. Iya. Dia takut akan Tuhan dan hidupnya jujur gitu ya Pak ya? Iya. Itu mirip kok Afi. Ya. Orang muda yang kaya yang datang pada Yesus, yang ingin masuk ke dalam hidup yang kekal karena dia berpikir kalau dia hidup baik. Sampai dia bilang kepada Yesus, apalagi yang kurang? Ya kan? Betul. Kan dia bilang, guru yang baik. Sampai Yesus bilang, kenapa kau bilang aku guru yang baik? Hanya satu yang baik, huruf besar. Hanya Bapa yang baik. Jadi kalau kamu bilang baik, standarnya Bapa, bukan standar yang kau pikirkan. Nah, dia datang. Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan supaya aku masuk ke dalam hidup yang kekal? Yesus bilang, lakukanlah perintah-perintah Allah. Aku telah melakukan perintah-perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina. Ya. Dia bilang, aku telah melakukan semuanya itu. Yesus bilang, betul katamu itu. Dan dia bilang, apalagi yang kurang? Yesus bilang begini, kalau engkau hendak sempurna. Jadi muncul kata-kata, jualah segala milikmu, bagikan kepada orang miskin. Ini kata-kata yang paling kunci. Supaya engkau memiliki harta di surga. Di ayat sebelumnya, Yesus bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada.
Betul, ya. Jadi kau dibenarkan di hadapan Tuhan itu adalah sikap hatimu. Bukan karena perbuatanmu, bukan karena usahamu, gitu loh maksudnya. Makanya Yohanes 6 ayat 40 bilang begini, inilah yang dikehendaki Bapa, inilah yang dikehendaki Bapa, yaitu setiap orang yang melihat anak percaya kepada anak itu. Gitu. Ya, puji Ya, Tuhan. memang itu tipis sekali, Pak. Itulah kenapa kalau Bapak nanya pertanyaan ini, itulah kenapa Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Matius 5 ayat 20. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, engkau tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Nggak bisa masuk. Jadi saudara, Pak Kavi tahu nggak? Yang menolak Yesus nggak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nggak bisa. Ya. Karena itulah Yesus, itulah Bapa. Yang the Holy One, yang kudus itu. Tidak boleh dosa ada di hadapannya. Tetapi keadilannya yang sekali-kali tidak membiarkan kesalahan yang tidak sekali-kali membebaskan hukuman, yang tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman seorang yang bersalah. Itu keadilannya dia. Tetapi terpuaskan keadilannya dia itu dengan cara apa? Anaknya yang tunggal yang menebus semua dosa itu. Ya. Jadi orang harus membangun di atas dasar itu, di atas dasar Kristus itu. Makanya setiap yang percaya kepada anak pasti masuk surga, Pak. Pasti masuk surga. Pasti tidak dihukum. Itu Yesus yang bilang. Yohanes 3 ayat 18. Yang percaya kepada anaknya tidak akan dihukum. Jadi kita nggak usah mengelola kata-kata di situ. Ya kan? Tidak akan dihukum. Tetapi apakah orang yang tidak dihukum akan memerintah bersama dengan dia? Gitu. Apakah orang yang masuk ke sekolah itu pasti diwisuda? Atau apakah orang yang masuk ke sekolah itu pasti akan mendapat beasiswa lanjutan ke S2? Oh, tidak. Berbeda. Ada kualifikasi kan? Nah, kenapa saya menjelaskan mengenai perjalanan kemuliaan anak-anak Allah? Tapi saya nggak mau bablas, teman-teman. Saya nggak mau bablas seolah-olah. Iya itu. Karena ada teman saya yang mendengar khotbah itu dan kan panjang sekali seri kita itu mengenai kemuliaan dan dia bilang, bro hati-hati. Saya bilang kamu suara Tuhan yang bicara kepada saya. Betul. Kalau saudara dan saya tidak membawa kematian Yesus di tubuhmu, saudara melupakan tempat kau berdiri. Kau bangun negeri di awan. Saudara ngerti ya? Ya, mari kita berdoa. Biarlah engkau yang menyingkapkan kebenaran ini semakin dalam. Ke dalam setiap nurani anak-anakmu yang hadir dalam Zoom fellowship ini. Supaya kuasa kebangkitan Kristus itu Tuhan sungguh-sungguh boleh menjadi sekutu di dalam diri kami. Supaya itulah yang kami kehendaki. Persekutuan di dalam penderitaan, yaitu menjadi serupa dengan Yesus di dalam kematiannya. Memberitakan sampai ia datang kembali. Terima kasih Bapak untuk kebenaran ini. Karena kebenaran inilah yang akan menyucikan kami. Kami tidak mampu, kesalehan kami kain kotor di hadapan-Mu Bapak. Tapi inilah yang akan menyucikan kami. Yaitu kebenaran. Dan kebenarannya itu adalah bahwa Kristuslah yang telah menanggung segala pelanggaran kami. Sehingga tidak diperhitungkan. Kami diperdamaikan dengan Engkau karena korban Kristus. Kami mengucap syukur, memuji Allah, mengagungkan Dia yang telah mengutus putra tunggalnya. Di dalam Kristus Yesus, Engkau yang diberkati yang percaya. Bersama dengan saya katakan. Amin. 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 Terima kasih Bapak. Sama-sama, Anak.